Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Sabilur Rasyadi, jalan petunjuk, yang merupakan Mukhtasarul Adabil Mufrad, kitab ringkasan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang terakhir kita telah sampai pembahasan hadis yang ke-90. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-91, Al-Hadithu Al-Hadi wa Tis'un, hadis yang ke-91, hadisnya sahihun, hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. An Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Abdullah dan Az-Zubair. Qala, beliau berkata, ma ra'aitu imra'atain, aku belum pernah melihat ada dua orang wanita, kata Abdullah bin Az-Zubair, qattu, sama sekali, ajwada, yang lebih dermawan, min Aisyata, dibandingkan Aisyah, wa Asma, dan Asma. Jadi Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan tidak ada wanita sama sekali yang lebih dermawan, yang lebih banyak di dalam mensedekahkan hartanya melebihi Aisyah dan Asma. Dan kedua-duanya adalah putri dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Aisyah ini Ummul Mukminin, beliau adalah ibunda orang-orang beriman, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Asma, saudarinya Aisyah seayah, beda ibu. Asma kemudian menikah dengan Az-Zubair bin Al-Awwam, dan Abdullah ini putranya. Beliau mengatakan wujuduhuma mukhtalaf, keberadaan keduanya berbeda. Amma wujuduhuma mukhtalif, keberadaan keduanya berbeda. Amma Aisyatu, adapun Aisyah, fakanat tajma'u syai'a ila syai', maka di antara kebiasaan Aisyah adalah tajma'u syai'a, mengumpulkan sesuatu, ila syai'i, dikumpulkan dengan sesuatu yang lain, hatta hingga idza kana istama'a, apabila sesuatu itu telah terkumpul, indaha, di sisinya,
maka qasamat, maka Aisyah pun membagi-bagikannya. Qasamat, beliau membagi-bagikannya. Jadi Aisyah itu punya kebiasaan, kalau memiliki kelebihan dari harta sesuatu itu dikumpulkan terlebih dahulu, disimpan terlebih dahulu. Jika sudah terkumpul banyak, barulah beliau membagi-bagikannya. Wa amma Asma'u, adapun Asma', fakanat, maka dulunya memiliki kebiasaan la tumsiku syai'an, tidak pernah menahan sesuatu ligodin untuk keesokan harinya. Jadi Asma itu kalau punya kelebihan harta sekarang langsung diberikan kepada orang lain. Kalau Aisyah dikumpulkan dulu, setelah banyak baru diberikan. Dan kedua, wanita yang mulia ini tidak ada tandingannya dalam kedermawanannya, paling dermawan di kalangan wanita-wanita istri-istri sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi ini menunjukkan bahwa Aisyah adalah seorang wanita yang dermawan, demikian juga Asma. Dan ini tidak mengherankan bagi kita karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, siapa namanya Abu Bakar? Abdullah bin Uthman radhiyallahu anhuma. Abdullah itu nama Abu Bakar, Uthman itu nama ayahnya, kunyahnya Abu Quhafah. Itu terkenal dermawan sekali Abu Bakar Siddiq, suka memberi, suka membantu. Bahkan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu merdekanya dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar Siddiq. Saat beliau lewat, Bilal sedang disiksa oleh majikannya, pemiliknya. Maka kemudian dibelilah oleh Abu Bakar Siddiq dan dimerdekakan. Ini termasuk contoh nyata kedermawanan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq, dan itu dicontoh oleh kedua putri beliau yang beliau cintai ini, yaitu Aisyah dan Asma radhiyallahu taala anhuma. Maka kita perlu meneladani Aisyah istri Rasulullah dan ibunda kita, dan Asma putrinya Abu Bakar Siddiq. Taib. Hadis yang berikutnya, Ats-Tsani wa Tis'un, hadis yang ke-92. Hadisnya juga derajatnya sahihun, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastami'u ghubarun fi sabilillahi azza wajalla. La yastami'u, tidak akan berkumpul, ghubarun, debu, fi sabilillahi, di jalan Allah azza wajalla. Azza maha perkasa, wa jalla dan maha agung, maha besar. Tidak akan berkumpul dengan apa? Wa dukhanu jahannama, dengan dukhan asapnya neraka jahannam. Fi jawfi abdin, di dalam perutnya, di dalam dadanya seorang hamba, abadan, selama-lamanya. Jadi tidak akan berkumpul ya debunya ketika seorang berjihad di jalan Allah azza wajalla. Apa maksudnya debu? Pada seorang berjihad di zaman itu, mereka kalau tidak berjalan kaki ya naik kendaraan. Kendaraan mereka kalau bukan onta ya kuda. Dan mereka terkena terpaan debu. Wajah mereka kotor, rambut mereka penuh debu, acak-acakan. Kemudian pakaian mereka pun demikian. Tidak akan berkumpul dengan apa? Dukhannya, asapnya neraka jahanam. Artinya seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu, dia akan menjadi orang yang banyak berbuat ketaatan dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yastami'u syuhhu wal iman, dan tidak akan terkumpul as-syuhhu, kebakhilan, wal imanu, dan keimanan, fi qalbi 'abdin, dalam hatinya seorang hamba, abadan, selama-lamanya. Ini sudah bisa difahami ini. Tidak terkumpul kebakhilan dan keimanan pada diri seorang hamba selama-lamanya. Artinya seorang yang beriman itu tidak bakhil. Seorang beriman itu tidak bakhil, tidak kikir ya, tidak pelit. Orang beriman itu bahkan dia menggunakan hartanya untuk kebahagiaan dia di dunia maupun di akhirat. Orang yang banyak sedekahnya, banyak infaknya, banyak membantu sesama, banyak berdonasi, itu bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Makanya tidak terkumpul pada hati seorang hamba
antara sifat bakhil dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Baik. Kemudian hadis berikutnya jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, al-haditsu ats-tsalits wa tis'un. Hadis yang ke-93. Saya mau sampaikan sedikit beberapa contoh sebelum kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Kita ambil contoh ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasulnya Allah. Manusia terbaik, termulia. Tentunya imannya paling kokoh dan kuat. Apakah beliau orang yang bakhil? Tidak. Manusia yang paling dermawan. Tidak ada manusia yang mengungguli kedermawanannya sama Rasulullah SAW. Kalau itu tadi dari kalangan wanita, Aisyah dan siapa? Asma. Tapi dari kalangan semua manusia, Rasulullah yang paling dermawan. Rasul itu bukan menunggu sisa baru diberikan seperti Asma. Setiap ada harta di rumahnya itu langsung dibagi-bagikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau rela. Lantas apa yang Anda panjenengan konsumsi bersama keluarga bersama Rasulullah SAW? Jawabannya apa? Al-aswadan. Yang kami konsumsi selama 2 bulan tanpa ada api dinyalakan adalah 2 yang hitam. Maksudnya adalah at-tamru wal ma', kurma dan air saja yang dikonsumsi oleh keluarganya Nabi SAW. Tapi istri Nabi, tidak ada satupun istri Nabi yang meminta cerai dari Nabi dikarenakan kemiskinan, tidak ada. Kalau sekarang ini ibu-ibu sudah ngaji saja masih banyak yang minta cerai dari suaminya dikarenakan suaminya nafkahnya sedikit atau kurang atau miskin. Naudzubillahi min dzalik. 5 kali 4 itu dibagi ruang tamu, kamar tidur, dapur dan kamar mandi. Antum bayangkan 5 kali 4. Masjid ini berapa meter Pak Eko? 12 kali 12, Masya Allah. Kalau 12 kali 12 ini kira-kira kalau misalnya 5 kali 4 bisa jadi Rasulullah SAW. Dan semua istri Nabi seperti itu. Dan tidak ada yang minta cerai dikarenakan rumahnya sempit. Tidak ada yang minta cerai dikarenakan Rasulullah nafkahnya sedikit. Karena keimanan yang ada pada diri mereka. Mereka tegar dalam menghadapi kehidupan yang fana di dunia ini. Dermawanan mereka. Bagaimana besarnya infak dan sedekahnya mereka. Kita misalkan sebut saja sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini tidak ada yang mengungguli. Beliau pernah membawa seluruh hartanya, dibawa untuk disedekahkan untuk perjuangan Islam, dibawa menghadap Rasulullah SAW. Umar bin Khattab pun demikian. Tidak perlu diragukan lagi bagaimana sifat kedermawanan Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah membawa separuh hartanya untuk perjuangan Islam. Dan sahabat-sahabat yang lain, Utsman bin Affan pernah menginfakkan 1000 ekor ontanya. 1 ekor onta itu yang muda, bayangkan, itu sedekahnya Utsman bin Affan sekali bersedekah. Di zaman para tabi'in kita tahu Abdullah bin Al-Mubarak, manusia yang banyak bersedekah. Sampai-sampai masyarakat itu baru tahu kalau yang bersedekah itu Abdullah bin Mubarak ketika beliau meninggal dunia. Karena biasanya di malam-malam itu beliau itu keliling dari satu rumah ke rumah untuk bersedekah ke orang miskin. Ketika beliau meninggal kok berhenti, tidak ada lagi sedekah berupa bahan makanan. Ternyata orangnya ya Abdullah bin Al-Mubarak yang sudah meninggal wafat itu. Dan ketika wafat punggungnya penuh dengan bekas-bekas. Kalau beliau biasa memanggul sendiri bahan makanannya, diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu murid-muridnya semuanya diberi biaya hidup. Ketika beliau mendirikan markasnya beliau di desa atau di daerah Damaj, di provinsi As-Sa'dah, di negeri Yaman. Semua yang belajar di sana tidak dipungut biaya, gratis. Bahkan yang sudah berumah tangga diperbolehkan membangun rumah dan diberikan ada sanad lain yang mendukungnya, yang menguatkannya. Qala Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qa'imi bil lail. Innar rajula, sesungguhnya seseorang itu la yudriku, benar-benar dia akan bisa menggapai, meraih bi husni khuluqihi, meraih derajatnya orang yang biasa mendirikan salat malam. Maka ini kan babnya kemarin bab apa ya? Bab bagusnya akhlak adalah suka bersedekah, tidak bakhil. Dan ternyata akhlak yang bagus, yang mulia itu bisa dengannya seseorang itu bisa meraih derajatnya orang yang mendirikan salat malam. Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, qala Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari. Berjamaah, siapa namanya Imam Al-Bukhari? Silakan yang tahu, sinten? Siapa namanya Imam Al-Bukhari? Berjamaah. Kunyahnya Abu Abdillah. Namanya Muhammad. Kenal Messi, apal itu. Siapa pemain? Misalnya ya lah. Qatar yang terkenal, Saudi Arabia yang terkenal, Jepang yang terkenal, tahu. Iya, berjamaah. Siapa pemain Spanyol yang terkenal? Ronaldo, apal dah? Jenengan apal. Lek mau ngapal pemain sepak bola gampang, Mas. Sing angel ngapal nama-nama sahabat ini. Iya enggak? Lah kita duduk aja loh, enggak cerita, ada orang cerita bola, ya kita hafal sendiri. Panitia harus menyediakan hadiah, Pak. Lain kali Pak Eko harus sediakan di sini buku apa, buku doa, apa hadiah gitu. Hadiah gitu loh. Bagi-bagi hadiah gitu. Siapa yang hafal nama dirinya lengkap, nama bapaknya, rata-rata berhenti pada nama kakek, berhenti total gitu. Kesupen ya kula Ustaz. Loh, bae dhewe kok lali. Ya apa rek? Ya. Gimana ini? Kalau siapa? Nama saya Muhammad Yusrul Mustafa. Bapak saya Bani Mustafa. Bapaknya bapak namanya Soekarto. Karena dulu belum ada ya pondok pesantren seperti sekarang. Jadi namanya masih Jawa. Bapaknya mbah saya Soekarto, kakek saya Soekarto Wirorejo. Hafal. Dan orang Arab harus menghafal ini. Panjenengan kalau datang di Arab, sekolah di sana ditanya Musugiono. Nah ini Mbuh Triyono. Nah ini berat ini. Saya tugaskan bulan depan yang tidak hafal berdiri, nggak boleh duduk belajarnya. Di Saudi itu begitu, nggak hafal suruh berdiri ya. Makanya antum nggak usah gumun kalau saya nyebutkan nama hafal itu bukan karena saya cerdas, tidak. Biasa begitu di Saudi, ditanya nama itu nggak bisa berdiri, kita bisa, berat itu. Berdiri suruh berdiri, nggak hafal namanya. Setiap hari sunah. Diolok-olok biar saja. Oh, kakangku ini saiki Wahabi, biar saja, nggak usah dibalas. Jangan grup keluarga dibuat debat, nanti akhirnya satunya keluar dari grup keluarga. Tanyakan nanti di grup keluarga para jemaah ya. Siapa nama kakek lengkap? Jadi kakek bapaknya ayah kita. Kemudian bapaknya kakek kita siapa? Buyut kita. Harus urut begitu. Karena nasab itu laki-laki, dari laki-laki demikian. Baik. Kita lanjutkan berjamaah itu. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu Abul Qasimi. Aku pernah mendengar Abul Qasim, diperbaiki dulu di situ, harusnya radhiyallahu anhu yang bawa kitabnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Sami'tu Abul Qasimi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kunyahnya siapa? Abul Qasim. Karena putranya Rasulullah, anak lelakinya Rasulullah ada 3, Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Kemudian putrinya Rasulullah Zainab dan Fatimah, sedangkan satu putranya Rasulullah Ibrahim berasal dari ibu yang lain, yaitu Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Yaqulu, Nabi bersabda, khairukum islaman
sebaik-baik kalian keislamannya adalah ahasinukum akhlaqa, paling bagus akhlaknya. Jadi keislaman kita ini bertingkat-tingkat para jamaah. Ada yang baik, ada yang sedang, ada yang kurang baik. Maka sebaik-baik keislaman kita, siapa di antara kita yang paling bagus keislamannya, paling baik keislamannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Aku sama-sama berpuasa Ramadan, sama-sama sholat malam, sholat rawatib, sholat qobliyah. Namun yang terbaik dari mereka itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Apabila mereka mengetahui tentang hukum-hukum agama. Maka dari itu ini termasuk keutamaan dari akhlak yang mulia. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu sahabat, ayul adyani, agama atau ajaran agama manakah ahabbu ilallah azza wa jalla, yang paling dicintai oleh Allah azza yang maha perkasa wa jalla dan maha besar. Jadi agama apa yang paling dicintai? Agama yang hanif, yang lurus di atas tauhid, bukan Allah, dan agama ini penuh dengan toleransi. Saya beri contoh. Kalau kita tidak kuat puasa karena sakit atau karena satu hal, kita tetap diwajibkan atau dipaksa puasa, atau boleh tidak berpuasa? Boleh duduk di kursi para jamaah. Kalau tidak mampu duduk, boleh sholat dengan berbaring. Kalau tidak mampu berbaring dengan bergerak tangannya, boleh sholat dengan isyarat mata. Isyarat mata boleh. Ini agama yang penuh dengan toleransi. Tapi bukan toleransi yang kebablasan loh ya. Toleransi dalam bing adalah kebablasan. Dengan dalih toleransi mereka permisif dengan LGBT. Ini kebablasan ini, Pak. Tahu tidak? LGBT ini hukumannya berat. Wanita menunggangi wanita itu hukumannya ya, ar-raqibatu wal marqubatu yujladu, dijilid, dicambuk, mi'atu jaldah atau mi'ata jaldah. Boleh dikatakan sebagai apa? Muhami. Muhami itu kalau di sini tim pembela atau pengacara di Saudi Arabia. Jadi saya dipanggil di mahkamah, di pengadilan Saudi Arabia. Karena ada qadhinya, hakimnya yang guru saya. Nelpon saya Muhammad Yusron, antum di mana? Ana di kantor ya sih. Bisa datang, suruh mengantarkan sopir datang ke mahkamah, dibutuhkan. Akhirnya saya di sana menjadi muhami. Muhami itu apa? Pembela, tim pengacara. Itu pada jamaah rahmatullah taala. Di sana ada seorang wanita dari Indonesia. Karena dia sengaja berzina, bukan diperkosa. Dia berzina, dihukum cambuk 153 tahun penjara. Karena dia memberi kesempatan seorang laki-laki dari India untuk berzina dengannya. Walhasil saya tanya di sana, kalau dicambuk itu apa 150 kali langsung? Oh tidak. Biasanya kalau wanita sekarang dicambuk, nanti cambuk lagi pada hari yang kedua atau hari yang berikutnya, saya tidak tahu. Naudzubillahi min dzalik. Adapun kalau lelaki berhubungan dengan laki sama imannya dibawa ke tempat yang tinggi dalam Islam, dijatuhkan dari tempat yang sangat tinggi sampai meninggal dunia. Karena penyakit ini penyakit yang kronis, ini penyakit yang sangat bahaya. Apabila di masyarakat ini terjangkiti penyakit ini, maka musibah demi musibah akan datang. Di status, di grup-grup yang antum ikut di dalamnya, share kebaikan, jangan share keburukan, share kebaikan. Misalnya hukum LGBT apa, ada ustadz nulis, antum share di situ, antum cari di internet, tulis hukum LGBT. Kalau yang nulis ustadz sunnah, antum share, jangan yang tidak genah itu yang menulisnya, yang jelas penulisnya, antum share. Di Instagram antum, Telegram antum, apalagi Twitter antum dan seterusnya, antum share kebaikan.
Siapa tahu di antara mereka itu belum tahu hukumnya, sehingga berhubungan sama jenis. Nanti kalau sudah baca dia menangis, dia bertobat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang seperti itu. Allah murka kepada pelaku-pelaku kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48 dan ayat 116, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tidak berkenan untuk mengampuni apabila Allah dipersekutukan dengan makhluknya, dan Allah Maha berkenan mengampuni dosa-dosa yang lain selain kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah taala. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, sungguh dia telah melakukan mengada-adakan Subhanahu wa taala, menyembah Allah semata dan memperingatkan dari segala macam kesyirikan. Dan kita harus berani sampaikan kalau keluarga kita, masyarakat kita masih berbuat kesyirikan, dinasihati dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan, dengan penuh ilmu dan kebijaksanaan. Sampaikan tidak boleh lagi menyebar kembang bunga-bunga di perempatan jalan, kemudian membawa ingkung ke punden-punden kawi, mencari pesugihan, tidak boleh lagi. Semua itu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mengampuni dosa itu jika dibawa mati sampai orang atau pelakunya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, As-sadisu wa tis'una, yang ke-96. Hadis yang sahihun, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari bukan kebaikan. Jadi Rasulullah yang paling dermawan terhadap harta. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi keadaannya ketika di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu kalau masuk bulan Ramadan itu lebih dermawan, lebih banyak sedekahnya dibandingkan di luar Ramadan. Khina yalqahu Jibrilu, ketika Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salam, yalqahu, dan dahulu Jibril menemui Nabi fi kulli lailatin, di setiap malam min Ramadan, dari bulan Ramadan. Ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyetorkan bacaan Al-Qur'an kepada Jibril, membacakan Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an di depan Jibril, dikoreksi oleh Jibril bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rihil mursala, lebih cepat beliau dalam mendermakan hartanya, menginfakkan hartanya dibandingkan angin yang berhembus dengan kencangnya. Saking apa? Cepatnya Rasulullah bersedekah di bulan Ramadan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kaum muslimin juga masih demikian, ya, masih mencontoh meneladani Rasulullah. Dana-dana di bulan Ramadan lebih banyak daripada dana di luar apa? Bulan Ramadan. Apalagi kalau orang Arab itu, ya Allah, ketika kami tinggal di Arab Saudi itu, orang Arab itu tidak ada banding seperti itu. Kapan kita bisa seperti mereka? Bahkan kalau di bulan Ramadan itu banyaknya ya sedekahnya itu sampai dibawa ke luar negeri dananya itu. Termasuk Indonesia yang merasakan. Antum ketik ya di rumaiso.com itu. Rumaiso itu setiap Ramadan menerima sekian ton kurma dari Saudi. Itu baru Rumaiso itu, belum yayasan yang lain, belum pondok pesantrennya. Karena orang yang bakhil jaminan menjadi kaya. Dan tidak ada ceritanya orang bakhil itu menjadi kaya yang kekayaannya diberkahi lah, tidak ada. Tapi orang yang rajin dermawan, banyak yang diberi kecukupan oleh Allah, bahkan dikayakan oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kalau tidak kaya raya dia persediaan sama dereng. Loh di Saudi kalau kataman itu kambing, Pak. Oh sampun nggih, alhamdulillah. Kambing, Pak, di sana. Kambing makan sunnah itu ya. Karena di zaman Rasulullah itu Ali sering disuruh untuk masak itu. Jadi ketika Rasulullah mendakwai orang-orang kafir itu disuruh masak Ali, menyediakan makanan. Makanya pernah ada seorang dai itu bilang, "Wah ngaji kok disediakan mangan." Itu keliru, dainya belum ngaji dia, belum baca hadis. 27. Hadisnya sahihun. Nah, panjenengan belum tahu ceritanya. Coba nanti tanya Ustaz-ustaz yang pernah keluar negeri, karena Ustaz Anwar Samuri, kalau beliau sering ngaji ke Syekh langsung ya. Kalau saya, karena saya dai itu saya bisa riwariwi, kalau mahasiswa belum tentu.
Ketika saya masih jadi mahasiswa itu terbatas wirawirinya. Jadi riwariwi nggak bebas. Begitu saya jadi dai di sana sambil kuliah, itu saya bebas riwariwi di seluruh kota Saudi. Mau ke sana kemari ke situ bebas, mau ke situ bebas. Dengan ya halawiyat ke sana, manisan, roti-roti yang manis-manis itu. Selesai pengajian, pindah tempat, makan. Jadi selesai pengajian makan. Seksnya itu begitu. Duitnya sendiri. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang tidak. Cukup. Syekh bin Baz setiap siang selesai beliau memberikan pengajian atau pelajaran dan fatwanya, semua orang bebas masuk rumahnya Syekh bin Baz untuk makan. Setiap makan siang beliau menyediakan makan siang. Syekh bin Baz rahimahullah taala. Perlu kita contoh. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusiba rajulun, dihisab, diperhitungkan seorang laki-laki mimman kana qablakum, sebelum kalian. Jadi hidupnya sebelum masa Rasulullah. Falam yujad lahu minal khairi, tidak didapatkan dia memiliki satu kebaikan. Illa annahu, kecuali sungguhnya dia kana rajulan, dia ini seorang laki, kemudahan dalam rezekinya banyak, dia orang yang kaya, berkecukupan. Wa kana ya'muru gilmanahu, dan dahulu ketika dia masih hidup dia terbiasa menyuruh karyawan-karyawannya, pemuda-pemuda yang kerja padanya, an yatajawazu anil mu'siri, agar memaafkan, agar tidak menagih dari orang yang kesulitan. Jadi dia ini ceritanya pedagang, pedagang naruh pedagang kecil. Dia ini istilahnya pengepul besar, naruh barang ke pedagang kecil begitu kata para ulama. Kemudian ketika datang masanya ditagih, kalau ini mengatakan uangnya kepake, saya masih pakai, ya sudah, dia pergi ke yang dua. Ya ini duitnya masih ada separuh, ya sudah, dia Allah lebih berhak untuk memaafkan dibandingkan dirinya. Fatajawaz anhu, maka Allah berfirman kepada malaikat tersebut. Akhirnya orang itu dimasukkan surga. Padahal sempat dilihat, dihisab itu tidak ada kebaikan yang terlihat. Ternyata dia masih punya kebaikan. Apa kebaikannya? Tidak menagih atau mendesak orang yang kekurangan. Itulah kebaikannya. Adzan lebih dahulu ya para jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nuwasilu darsana, kita lanjutkan pelajaran kita. Hadis yang berikutnya al-haditsu ats-tsaminu wa tis'un, hadis yang ke-98. Hadisnya hasan.
dinyatakan hasan oleh Syekh rahimahullahu taala. Qala al-Bukhari rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah ditanya pertanyaan. Qala, beliau menjawab, amalan yang terbanyak yang memasukkan hamba-hamba Allah manusia ke dalam surga adalah, Nabi mengatakan yang pertama, taqwallahi, takwa kepada Allah, husnul khuluqi, dan bagusnya akhlak. Jadi amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah apa? Takwa dan akhlak yang baik. Kalau takwa, mana dalilnya selain hadis ini? Nanti dibaca para jemaah. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 130, wal ardu iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga. Arduhas samawati wal ard, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat, yang disediakan, dipersiapkan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu sebab masuk surga. Yang kedua, wa husnul khuluq, dan bagusnya akhlak. Ini tadi hadis sebanyak ini membahas tentang bagusnya akhlak. Dan tentu akhlak yang baik ke dalam surga. Karena Nabi yang menyuruh. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, jangan dengan akhlak yang buruk. Amalan apa yang terbanyak memasukkan seorang ke dalam neraka? Qala, Nabi menjawab, al-ajwafani, dua lubang. Dua lubang ini banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Yang pertama apa? Al-famu, mulut. Lubang ini, seorang berbicara dengannya, ini banyak memasukkan seorang ke dalam neraka. Bayangkan para jemaah, dia tahu ini bid'ah dan syirik, dia mengajak manusia sebanyak-banyaknya pada bid'ah dan syirik. Bukan ini sebab kehinaan dan kebinasaan, sebab kehinaan dan kebinasaan. Dia tahu ini syirik, dia tahu ini bid'ah, dia ajak orang sebanyak-banyaknya. Naudzubillah min dzalik. Semakin banyak orang yang diajak kepada kesesatan, semakin banyak dosanya orang tersebut. Maka al-famu, mulut ini harus dijaga. Kita tidak bicara kecuali kebaikan dan kebenaran. Tidak, kalau bukan kebaikan dan kebenaran, lebih baik kita diam. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bagaimana? Falyakul khairan, maka hendaknya berbicara yang baik, auliyasmut, kalau tidak mampu berbicara yang baik, diam. Nasihat saya pertama kepada para bapak, para suami, mohon diindahkan, didengarkan nasihat saya. Walaupun panjenengan sudah sukses, jaga kehormatan, jaga kemaluan. Kalau sudah sukses, naudzubillah min dzalik, kita mengumbar nafsu syahwat kita, jangan. Jaga kemaluan. Banyak orang yang sukses itu zina di mana-mana, sampai mendatangkan wanita zina online itu, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ada suami itu yang sampai seperti ridho dengan istri yang menjual diri. Jadi istri bawa laki-laki lain, gantian setiap malam tuh berganti laki-laki, dia diam. Sebab katanya nanti dia marah-marah dengan saya, naudzubillah min dzalik. Ini laki-laki yang tidak punya lagi sifat cemburu, naudzubillah min dzalik. Maka dua lubang ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, yaitu al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Hadis yang berikutnya, at-tasi wa tis'un, hadis yang ke, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, tentang kebajikan. Wal ithmi, yang kedua bertanya tentang dosa. Qol, maka Nabi menjawab, al birru husnul khuluqi, yang dimaksud dengan kebajikan itu adalah akhlak yang bagus, bagusnya akhlak. Jadi kamu tidak suka kalau dilihat manusia dan berpengaruh pada dirimu, pengaruhnya pengaruh buruk, bukan pengaruh baik. Dan dosa itu biasanya pengaruhnya demikian. Seorang berbuat dosa tidak segera bertobat, dia akan mudah terjerumus kepada dosa yang lainnya. Naudzubillah min dzalik. Saya beri contoh ya para jemaah. Orang sudah ngaji,
rahimahullah, semuanya ulama-ulama ini, imam madzhab 4 ini rahimahumullah mengatakan wajibnya seorang laki-laki yang sudah balik untuk memanjangkan jenggotnya dan bukan memangkas. Dia sudah pelihara jenggot, dia sudah celananya itu sudah dipotong di atas mata kaki, dijahit di atas mata kaki. Kemudian sarungnya juga kalau pakai tidak tumbuh perasaan cintanya, akhirnya setiap ngopi dia tidak mau pindah warung. Tidak mau pindah warung, di situ terus. Akhirnya apa? Cukur jenggot. Kenapa? Karena wanita itu tidak suka kalau dia berjenggot, cukur jenggot, supaya bisa bebas menggodanya. Setelah cukur jenggot, malu memakai celana yang tidak isbal. Akhirnya cara celananya dia melama-lama yang masih. Dan kita sudah bahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali duduk bertobat 70 sampai 100 kali memohon ampunan kepada Allah taala. Hadis yang terakhir, al-mi'atu kataman ini. Hadis yang ke-100, hadis yang sahih. Qala rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari, an Warradin, dari Warrad. Beliau adalah katibil Mughirati. Beliau adalah penulisnya atau sekretarisnya sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala, berkata, kata apa isi suratnya? Aniktub ilayya bi syai'in. Hendaknya kamu wahai Al-Mughirah, hendaknya kamu wahai Al-Mughirah menuliskan untukku bi syai'in sesuatu, satu hadis sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilaihil Mughirah, maka Al-Mughirah menuliskan surat balasan kepada siapa? Muawiyah. Karena Al-Mughirah itu punya hadisnya, Muawiyah belum punya hadis. Wa qala, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu melarang dari qila wa qala. Qila wa qala itu berbicara tanpa dasar. Katanya orang, katanya si fulan, konon katanya. Seorang muslim tidak boleh bicara tanpa dasar. Yang kedua, wa idha'atil mali. Nabi melarang menyia-nyiakan harta. Mohon maaf para jamaah. Nah, seperti ini ya. Saya tunjukkan uang saya. Bukan pamer uang, tidak. Yang kecil aja lah, jangan yang gede-gede. Nah, saya uang 20.000 saja. Sedang-sedang saya linting begini ya, kemudian saya taruhkan mulut, saya bakar, dianggap orang stres gak? Dianggap orang gila gak saya? Apalagi yang saya bakar 100.000 tambah dianggap gila saya, iya. Nah, sekarang kita beli rokok, kemudian kita bakar di mulut kita, gitu. Kelainan pada janin dan dan seterusnya lah pokoknya. Ya Allah, berhenti para jemaah. Sudah nggak usah saya bilang haram, sudah berhenti saja. Tidak ada yang masih merokok, berhenti Pak. Besok berhenti, bismillah berhenti. Ganti permen. Kalau ganti yang lainnya. Jangan merokok. Menyia-nyiakan harta itu. Yang ketiga, wa kathratis su'ali. Banyak bertanya tapi bukan untuk mengetahui ajakannya. Sebaliknya orang sekarang ini kalau tahu hanya sebatas sunnah, itu tidak semangat untuk mengerjakan. Bahkan mereka sengaja meninggalkan karena dianggap sunnah. Yang dilarang Nabi, an man'in wahati. Apa itu? An man'in, dia mencegah orang ketika ada orang menagih kepadanya, menghalangi orang. Wahati, dan meminta orang untuk melunasi hutangnya, durhaka kepada para ibu. Karena ini yang paling besar dosanya. Jadi misalnya seorang itu durhaka kepada bapaknya, itu dosanya tidak sebesar kalau dia durhaka kepada siapa? Ibunya. Karena yang paling berjasa dalam hidup kita adalah ibu kita. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, man ahaq sahabati, man ahakun nasi bi husni suhbati, siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan pergaulanku kepadanya? Siapa yang paling berhak untuk aku pergauli, aku layani sebaik-baiknya? Maka jawabannya apa? Atau birrul ummahat, berbakti kepada ibu itu sebab masuk surga dan sebab dimudahkannya rezeki.
Kalau panjenengan ingin mudah rezekinya dan ibu panjenengan masih hidup, berbaktilah pada ibu. Yakin mudah rezekinya. Yakin itu. Sudah banyak yang mencoba. Kalau seorang ibu dan kita ingin diluaskan rezeki kita oleh Allah Ta'ala, berbaktilah kepada ibu sebaik-baiknya. Kemudian yang keenam, wa an wa'dil banati, dan Nabi melarang mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan. Zaman dahulu orang-orang Arab itu mengubur hidup-hidup apabila yang lahir dari rahim istrinya adalah, akhirnya mereka itu mengubur hidup-hidup apabila yang banyak lahir itu anak perempuan, yang dibiarkan hidup anak laki-laki karena nanti akan bisa membantu dan menolong mereka. Naudzubillah min dzalik. Dalam Islam tidak boleh itu semuanya. Anak laki-laki maupun perempuan itu semuanya karunia Allah yang harus kita pertanggungjawabkan kelak, karena itu amanat dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita tutup ya. Tamal juz'ul awwalu, telah tamat katam ya, sempurna dibaca juz yang pertama. Wassallallahu ala nabiyyi rahmati, semoga salat Allah tercurahkan kepada beliau, manhajnya beliau ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Jadi semoga salawat juga dicurahkan kepada siapa saja yang berjalan di atas manhaj salafus saleh, berjalan di atas manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara beragamanya Rasulullah. Di sini penulis mengatakan, intahaitu, aku telah selesai minal juz'il awwali, dari Lailatul Itsnaini, ditulis pada malam Senin, jadi Ahad malam Senin ya. At-tarikh tanggal as-sabi'u wal isrun, tanggal 27 Rajab min syahri Rajabin, dari bulan Rajab, sanata wahidatin wa arba'ina wa arba'imiat, sanata isrin wa alfaini, tahun 2020 miladiyatan Masehi. Ditulis fi manzili walidati, di rumah kediaman ibundaku, di Qaryati Lamong, di desa Lamong, Mudiriyah Badas, kecamatan Badas, Baladiyah Kediri, Kabupaten Kediri, Muhafadzah Jawa Syarqiyah, di Provinsi Jawa Syarqiyah, Jawa Timur, Jumhuriyati Indonesia, Republik Indonesia. Alhamdulillah kita khatam dari kitab ini. Kitab ini saya ringkas dari kitab Al-Adabul Mufrad yang tebal. Kitabnya segini aslinya, tapi insya Allah diringkas menjadi beberapa kitab kecil ini supaya mudah difahami. Dan yang diambil dalam kitab ini insya Allah hadis-hadis yang minimal hasan dan sahih. Karena di Adabul Mufrad ada yang dinilai lemah oleh materinya Ustaz, misalnya ini, nanti saya carikan kitab yang pas untuk jamaah kita. Dan saya senang ngaji kitab itu tidak tebal-tebal. Kenapa? Cepat katam ya. Kalau tebal-tebal orangnya sudah buyar, kitabnya belum katam. Ya itu. Karena banyak jamaah itu kadang-kadang ya, kalau istilah pemain sepak bola, gantung sepatu, jamaah itu apa? Gantung kitab. Kitabnya sudah ditaruh, orangnya sudah tidak hadir lagi. Ya, sayang kepada jamaah. Kalau ingin mengkatamkan kitab-kitab besar bersama saya, datang kajian saya di Kediri. Saya khatamkan Sunan Abu Dawud ya, kitab-kitab besar, Al-Adabul Mufrad di Kediri. Tapi kalau di sini